Shalom sekali lagi. Apa kabar? Luar biasa. Kabar baik luar biasa. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita kembali lagi pada pengajaran tentang bertumbuh dalam firman Allah. Siapa di sini merasa sudah bertumbuh dalam firman Allah? Belum? Setelah seminar hidup baru dalam roh, ada perubahan nggak kira-kira? Ada keinginan untuk membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan? Ada nggak? Di dalam hati kecil itu ada godaan nggak untuk mendengarkan itu atau membaca? Ada ya, Bapak Ibu. Itu berarti Roh Kudus sudah memantik dalam hati kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya. Nah, firman Allah itu berguna untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mengajar, ya. Untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Saya kadang berbuat salah, saya nggak tahu, tapi gara-gara saya baca firman Tuhan, saya tahu, oh saya berbuat salah ini. Ya. Contohnya yang paling orang nggak tahu itu apa? Membiarkan orang lain berbuat salah. Contoh, saya tahu teman saya berbuat salah, tapi saya diamkan aja. Maka saya itu termasuk orang yang bersalah. Nah itu baru tahu kalau kita baca firman Tuhan. Bener gak? Ada nggak teman-teman kita ngomongin kita, kamu berdosa loh karena kamu membiarkan temanmu berbuat dosa gitu? Nggak ada, ya. Tapi firman Tuhan dalam kitab suci itu yang memberitahu ke saya bahwa saya telah berdosa karena membiarkan teman saya berbuat dosa. Nah itu, jadi paling gampang gitu ya Bapak Ibu. Kalau maju ke pengakuan dosa, bingung dosanya apa, ingat aja satu dosa, yaitu dosa membiarkan temannya berbuat dosa. Benar ya? Gitu. Oke, lalu untuk mendidik, ya, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Nah ini biasanya kalau soal mendidik itu orang nggak mau biasanya. Hati kita tuh merasa agak sombong, ya, karena merasa dirinya udah hebat, nggak mau dididik. Nah, kalau bertumbuh dalam firman Tuhan, berarti kita harus mau dididik, harus mau menjadi rendah, supaya kita firman Tuhan itu menjadi lebih tinggi dari kita, baru kita bisa dididik, ya. Nah, ini biasanya setelah penerimaan pencurahan roh, ya, setelah menerima pencurahan roh, itu lalu kita menjadi paham, ya, menjadi ngerti tentang firman. Kok bisa begitu ya? Saya mengalami itu Bapak Ibu ya. Kemarin ada Pak Krisma Kambali di sini, ya. Itu salah satu dosen, bukan dosen, salah satu guru saya waktu, ya. Nah, waktu pencurahan roh, sebenarnya saya itu belum mengerti kitab suci, ya. Tapi saya ikut SADR di Bernadette. Saya mendapatkan bahasa roh, bukan bahasa roh, karunia menangis, ya. Waktu itu saya menangis, sehebat-hebatnya ya, segeru-gerunya. Akhirnya setelah selesai dari SADR, saya kok kalau lihat kitab suci, saya tuh langsung seperti ada yang memberitahu gitu loh. Oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Kok lebih enak gitu loh daripada sebelumnya gitu. Makanya lalu saya masuk ke camp. Setelah SADR saya baru masuk camp, ya, baru camp, habis itu lari ke KPKS. Karena setelah pencurahan roh, kayaknya otak saya itu lebih encer, ya, membaca firman Tuhan itu lebih enak. Dulu mungkin jutek ya, artinya baca berulang-ulang belum tentu ngerti, maka saya jadi bosan. Saya tahu semua di antara kita ini pasti pernah bosan membaca kitab suci. Pasti bosan membaca kitab suci ya. Karena apa? Karena saya juga ngalami ketika baca kitab suci itu nggak ngerti apa sih ini artinya, gitu ya. Akhirnya malas baca. Tapi setelah pencurahan roh, saya merasa saya lebih diinspirasikan oleh Roh Kudus, ya, lebih gampang ngerti, ya. Paling tidak lebih kepingin tahu, lebih kepingin mengerti, gitu ya. Nah, firman Allah dikatakan sungguh hidup dan menghidupkan.
Ya, artinya apa? Firman Allah itu bukan firman yang mati, ya, bukan firman yang mati. Artinya dia nggak bisa apa-apa. Ya, begitu aja. Tulisan di Alkitab itu tulisan yang hidup, Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu baca, sepertinya tulisan itu hidup, ya, memberitahu kita, ya, menegur, mendidik, itu semua menghidupkan. Akhirnya membuat kita jadi hidup karena kita membaca firman yang hidup. Kalau firman yang mati itu nggak ada auranya ke kita. Kita baca selesai, ya udah seperti baca novel, ya. Bapak Ibu baca novel, wah kisahnya bagus gini, selesai, nggak ada pengaruhnya. Tetapi kalau firmannya hidup, itu pengaruh, ada pengaruh, ya. Kalau saya punya suami atau punya istri yang hidup, maka istri saya itu mempengaruhi saya, dan di samping saya dia mempengaruhi saya, ya. Tapi kalau istri saya itu seakan-akan seperti orang mati, maka saya tidak terpengaruh sama sekali sama istri saya, begitu artinya, ya. Jadi firman yang hidup, justru karena hidup maka dia menghidupkan saya. Ya, saya tadinya loyo, tidak semangat, tapi begitu baca firman Tuhan, saya jadi semangat, gitu ya. Nah, di dalam gereja Katolik kita kenal ada urut-urutannya, ya. Pertama kita kenal tradisi suci. Artinya apa? Sebelum kitab suci ditulis, itu ada tradisi, ya. Yesus itu melakukan apa saja sih? Lalu ditiru oleh para muridnya, ya. Waktu itu belum ada kitab suci, Bapak Ibu. Jadi tradisi suci itu artinya apa yang telah dilakukan oleh Yesus dan para rasul itu yang diteruskan oleh gereja turun-temurun sampai sekarang. Contohnya misalnya Ekaristi. Ekaristi itu nggak ada di kitab suci, ya. Tapi kita lakukan karena itu tradisi mulai dari para rasul sampai sekarang, gitu ya. Nah, lalu tradisi suci itu kemudian mulai menjadi tulisan, ditulis supaya nggak lupa. Banyak yang hilang, ya. Maka di kitab Yohanes dikatakan apa? Masih banyak yang tidak ditulis di dalam kitab suci, gitu ya. Nah, yang tidak ditulis itu kita amini sebagai tradisi, ya, yang kita ikuti. Nah, kitab suci kemudian muncul sebagai tulisan dari apa menjadi kesaksian para rasul, ya. Para rasul mempunyai kesaksian apa tentang Yesus, mereka menulis. Tujuannya apa? Supaya nggak hilang, ya. Nah, setelah tradisi suci, kitab suci, lalu siapakah yang berhak menafsirkan kitab suci itu? Zaman dulu, Bapak Ibu, kitab suci itu sedikit, satu gereja mungkin ada satu, ya. Di salin itu nggak ada fotokopi, Bapak Ibu, tulisan tangan terus dikasih ke gereja mana, Efesus, gereja mana, salinan semua tulisan itu. Dan itu yang bisa baca cuman siapa? Cuman para rasul atau rektor. Kalau sekarang rektor, ya. Orang-orang masih banyak yang buta huruf, Bapak Ibu, ya, masih banyak yang buta huruf. Nah, muncullah yang namanya magisterium, artinya kuasa mengajar gereja. Maka para rasul itu mengajarkan kepada jemaatnya, oh ini maksudnya ini loh, ini maksudnya ini loh, penafsirannya begini loh. Nah, itu namanya kuasa mengajar gereja. Awalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, siapakah yang bisa menafsirkan dengan benar, ya, sesuai dengan konteksnya, itu adalah gereja. Maka kita semua pewarta, Bapak Ibu, terutama orang Katolik, itu tidak boleh melewati atau melanggar dari magisterium gereja. Apa yang diajarkan gereja kita harus ikutin, ya. Karena kadang pewarta itu apa ya? Mungkin merasa mendapatkan wangsit, ya, mendapatkan wahyu, ya, merasa ini yang benar, gereja yang salah. Ada pewarta seperti itu, ya, mengatakan bahwa gereja itu sudah salah, yang benar saya. Terus dia ajarkan, itu tidak boleh, karena itu melanggar kuasa mengajar gereja. Maka kalau ada pewarta seperti itu, kita bisa laporkan ke hierarki dan akan ditegur, dipanggil. Dan itu terjadi berkali-kali, ya, di zaman modern ini. Dan pewarta-pewarta Katolik banyak juga yang ditegur, ya, meskipun sudah senior, yang sudah kondang, ya, tetap juga tidak luput dari teguran dari BPK, ya.
karena ada ajaran-ajaran yang di luar kuasa mengajar gereja, magisterium, ya. Jadi 3 ini, tradisi suci, kitab suci, dan tradisi suci, magisterium, ya. Ini yang penting. Oke. Mengapa perlu membaca firman Allah? Kenapa? Lalu gunanya apa saya baca firman Allah? Tadi udah ya. Dengan mengenalnya kita mengetahui dan percaya akan rencana kasih Allah. Saya tahu saya ini dikasihi Allah. Tahu dari mana? Tahu dari kitab suci. Kalau Bapak Ibu nggak pernah baca kitab suci, cuma dengar aja, ya mungkin tahunya sedikit. Tapi kalau dengan baca kitab suci, tahunya makin banyak. Ya, rencana Tuhan pada diri kita itu ada banyak sekali, ya, dan kita bisa gali dalam kitab suci, ya. Dan kita juga mengetahui adanya Roh Kudus punya kuasa Roh Kudus bekerja yang ada dalam diri kita. Itu pun kita tahu dari kitab suci, ya. Kitab suci adalah wahyu Allah sendiri mengenai dirinya. Kitab suci juga menerangkan tentang Allah, ya. Allah itu seperti apa? Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Itu tahunya kita dari kitab suci, ya. Jadi kalau kita nggak baca kitab suci, kita nggak tahu kalau Allah itu seperti ini. Allah adalah kasih. Kasih seperti apa? Ya, ada di kitab suci, ya. Lalu rencana keselamatannya. Allah punya rencana supaya manusia selamat. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Tahu dari mana? Baca kitab suci di Injil, ya. Orang Katolik senang sekali mendengarkan pewartaan, tapi jarang sekali mau membaca sendiri. Benar nggak? Benar atau benar? Benar ya. Coba Bapak Ibu, kalau baca sendiri, renungkan sendiri dengan mendengarkan, itu lebih enak mana? Lebih enak membaca sendiri Bapak Ibu. Karena pada saat Anda membaca kitab suci, maka Roh Kudus mulai bekerja di situ, ya. Makanya perlu sekali Bapak Ibu membaca sendiri. Selain mendengarkan pewartaan seperti ini Bapak Ibu, paling nangkapnya 10%. Di awal-awal saja, apalagi seperti saya orangnya serius gini, nggak bisa bercanda, hilang semua itu, pasti hilang semua. Gitu. Tapi kalau kayak Romo Eko bercanda terus, ya, yang diingat bercandaannya, firmannya juga hilang sama, gitu ya. Jadi ya itulah, masing-masing orang punya pembawaannya. Tapi kalau membaca sendiri Bapak Ibu akan mendapatkan manfaatnya yang luar biasa, ya. Lalu ada pertumbuhan rohani apabila kita mengenal, menghayati dan mengamalkan firman-Nya, ya. Kita mau bertumbuh Bapak Ibu seperti pohon, ya. Pertama itu apa? Biji sesawi lah, ya. Sesawi itu kecil banget ya, cuma setitik golpen lah mungkin. Tapi itu bisa jadi satu pohon yang besar, ya. Itu namanya bertumbuh. Nah, bertumbuh itu bagaimana caranya? Ya, salah satunya dengan membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu seperti bola salju Bapak Ibu, ya. Enggak langsung hari ini membaca semuanya ngerti, enggak. Tapi sedikit ditambahkan, lama-lama menjadi besar. Seperti bola salju. Bola salju itu kan geliting dari atas itu kecil, ya, kayak kelereng. Tapi kalau makin ke bawah, dia makin membesar, ya. Akhirnya jadi bola gede, bola casting gede, atau bola kaki gede, ya. Makin ke bawah makin besar. Artinya makin lama kita membaca kitab suci, kita akan makin tahu tentang firman Tuhan itu, ya. Jadi pewarta ketika mewartakan, Anda udah di kepala itu udah ada. Oh, maksudnya pewarta itu ini lebih gampang, ya. Ini yang tadi magisterium, scripture, dan tradisi, ya. Tradisi suci kemudian ditulis sebagai kitab suci dan kemudian diajarkan oleh gereja. Gitu. Mana lebih dulu? Kalau lebih dulu tradisi lebih dulu. Tradisi, kitab suci, baru magister. Tetapi kalau mana yang lebih utama? Kitab suci, ya. Kalau tradisi, ada tradisi yang menyeleweng, ya, melampaui kitab suci, maka tradisi itu dilupakan, ya, disingkirkan oleh gereja, ya. Jadi kita harus kembali ke kitab suci. Jadi kalau dilihat utama kitab suci, tapi kalau dilihat lebih awal dari mana? Lebih awal tradisi, ya. Sekarang puasa dalam firman Allah. Ini gimana?
kembalinya gimana kembalinya? Yang kecil. Yang kecil Bapak? Oh, yang di slide. Yang tadi? Bukan ini. Oh ini. Ah ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kuasa adalah firman Allah. Firman Allah punya kuasa apa sih? Membuat kita harus tunduk pada Dia. Ya. Pertama, Dia mengajarkan kehidupan baru. Ada kehidupan baru yang diajarkan di firman Allah itu. Ya. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Jadi kita hanya perlu mempersiapkan tanah yang baik, yaitu hati yang lembut, hati yang terbuka. Masih ingat perumpamaan benih yang ditaburkan di tanah yang kering, tanah yang berbatu-batu ya, sepaduri. Nah, kita siapkan tanah yang baik ya, supaya benih itu bisa berbuah. Firman itu berbuah ya. Firman itu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nggak usah iri sama tetangganya. Kalau saya dapatkan, saya ngerti firman ini top ya, yang sebelahnya mengerti firman ini plus ini, ya nggak apa-apa. Setiap orang berbeda-beda, tetapi akan diberikan Roh Kudus ya, pengertian sesuai dengan kebutuhan kita ya. Makanya kalau kita butuhnya apa, kita baca firman-Nya, maka firman itu kita mengerti sesuai dengan kebutuhan kita ya. Mungkin orang lain ngerti lain, maka dia sesuai dengan kebutuhan dia. Gak usah iri ya. Jadi firman itu akan berbuah, bisa 30 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 100 kali lipat ya. Yang jelas firman itu akan mengantar kita pada kehidupan baru ya. Firman Allah menjadi pedoman atau bimbingan bagi umatnya. Sering kita nyanyi di PD, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jangan nyanyi toh. Bener nggak firman itu menjadi pelita bagi kakiku? Bayangin Bapak Ibu kalau jalanan lagi gelap, ya, Bapak Ibu jalan di desa ya. Saya dulu sering camping ya di desa. Saya pernah camping di Gunung Semeru, bukan camping, saya pendaki gunung. Saya waktu itu mendaki Gunung Semeru. Pada waktu saya jalan pertama matahari masih terang, ya. Sampai naik ke atas puncak Mahameru, saya turun saya ketinggalan, ya, karena kaki saya mulai sakit. Jadi ditinggal teman-teman. Center saya jatuh, minuman saya juga jatuh, hilang udah. Gelap gulita Bapak Ibu, gelap gulita. Saya baru bisa merasakan bagaimana indahnya berjalan di dalam kegelapan. Karena Bapak pakai feeling Bapak Ibu. Ketika saya jalan merasa gelapnya itu pekat, saya anggap itu jurang, ya. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan menuntun saya. Pada waktu siangnya itu saya melihat ada harimau. Ya di jalanan situ ada harimau yang sedang menyusui anaknya, gitu ya. Tapi kita jalan biasa aja nggak apa-apa. Nah pulangnya itu Bapak Ibu, saya mengalami hal seperti itu. Jalanan gelap, saya tidak punya senter, dan itu sudah ditunggu setengah jam di bawah. Bahkan mereka saatnya itu udah mau naik nyari saya, gitu. Tapi saya jalan dengan pakai feeling ya, pakai perasaan. Pokoknya kalau gelap gulita saya nggak berani jalan. Berarti itu ada pohon atau ada ada jurang. Itu aja. Akhirnya saya bisa sampai Bapak Ibu. Karena ada bulan di situ. Dari bulan itu saya bisa melihat samar-samar bisa sampai. Itu kalau bukan Roh Kudus nuntun saya, siapa yang nuntun Bapak Ibu? Di gunung itu Bapak Ibu banyak sekali macam-macam gangguan ya. Saya pernah di Lawu, saya mengalami mabuk ketinggian ya. Saya sampai tidur. Pada waktu saya ada orang datang menanyakan jalan, saya itu bisa bangun dan menunjukkan jalan Bapak Ibu. Padahal saya belum pernah naik gunung di situ, Gunung Lawu. Ya. Teman saya itu sampai heran, kok kamu ngerti jalannya? Gitu. Saya nggak tahu. Malam saya tidur aja sampai pagi. Enggak, kamu malam itu bangun karena ada orang nanya jalan, pendaki gunung nanya jalan. Tapi saya bisa tunjukkan jalan dan benar nunjukin jalannya itu. Nah itu Bapak Ibu, di gunung itu banyak sekali godaan-godaan seperti itu ya. Nah
Yang penting kita punya firman. Firman itu pelita bagi kakiku. Ya, jangan sampai kita seperti saya itu dalam gelap saya berjalan ya. Terang bagi jalanku. Kita butuh terang, Bapak Ibu. Senter saya ketinggalan, jatuh tahu di mana ya. Minuman saya juga jatuh. Saya nggak punya apa-apa, hanya badan dan mata saja saya jalan. Tapi saya bisa sampai, puji Tuhan ya. Jadi penting sekali firman jadi pedoman dan bimbingan bagi umatnya ya. Lalu firman itu juga mengantarkan pada kebenaran, Bapak Ibu. Dia nggak mungkin ngantar kamu sesat ya, ke jalan yang sesat ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku ya, tetap dalam firman-Ku artinya kamu mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab suci ya. Apa yang dikatakan oleh kitab suci kamu ikuti, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, kata Tuhan ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu gitu. Kalau kamu mengerti kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, artinya apa? Artinya kita nggak tersesat, kita nggak jadi diperbudak oleh dosa-dosa kita. Seseorang yang diperbudak oleh dosa kita itu sama dengan orang yang tidak merdeka, Bapak Ibu. Ya, ketika saya main trading, ya, saya main trading itu diperbudak oleh trading. Kenapa? Waktu saya hilang, saya hanya melototin charge ya, kapan naik, kapan turun, waduh rugi. Setiap hari pikirannya cuma itu aja, untung rugi, akhirnya rugi semua ya. Nah itu karena apa? Tidak memerdekakan kita. Itu kita jadi budak dari dosa ya. Tuh, makanya kita harus hindari itu. Lalu firman Allah juga mengantar pada kesempurnaan kasih Allah ya. Allah mengasihi kita itu seperti apa, Bapak Ibu? Jangan kita berpikir kasih itu seperti yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Kasih Allah itu sungguh satu dalam, misteri yang dalam ya. Maka barang siapa yang menuruti firman-Nya ya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia ya. Nah Bapak Ibu, sempurnanya kasih Allah itu bisa kita ketahui dari firman Tuhan ya. Jadi jangan kita menganggap, oh saya sudah mengerti tentang Allah, kasih Allah seperti ini. Dalam, Bapak Ibu, kasihnya itu seperti apa, itu dalam sekali. Dan akhirnya kalau kita baca firman Tuhan, lama-lama kita tahu, oh begini loh, Tuhan tuh mengasihi saya dengan cara begini gitu. Saya dikasih sakit, Bapak Ibu ya, supaya apa? Saya sadar itu kasih Allah. Saya harus mengalami penderitaan karena ditipu teman-teman ya. Maka itu kasih Allah, Bapak Ibu. Buktinya walaupun ditipu teman, saya masih tetap hidup ya, masih tetap berkarya jalan Tuhan ya. Itu namanya kasih Allah ya, bukan kasih Allah seperti yang di pikiran kita ya. Kasih Allah itu sungguh dalam dan penuh misteri. Oke, kita lanjut. Firman Allah mengantarkan pada keselamatan jiwa. Akhirnya kita jadi selamat jiwa kita. Kalau kita dibiarin sama Tuhan, kita mungkin jatuh lebih dalam lagi dalam dosa ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yaitu hati yang tanah yang baik ya, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dengan demikian jiwa kita jadi selamat karena kita mempersiapkan hati kita sebagai tanah yang baik. Firman itu bisa tumbuh ya. Firman Allah menjaga dan melindungi dari tipu muslihat iblis ya. Di sini firman Allah bisa menjadi alat bela diri ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan dalam melawan tipu muslihat iblis. Masih ingat dengan pencobaan di 3 hari setelah puasa, setelah Yesus puasa 40 hari, dia diangkat ke iblis ke atas ya, kemudian dia ditawarkan dengan kekayaan dunia dan segala macam ya. Tapi dia menggunakan senjata apa? Itu firman Allah ya. Dia firman dibalas dengan firman ya, luar biasa. Iblis juga ngerti firman, Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu ngerti firman, belum tentu bolongnya Tuhan, ya, belum tentu pengikut Tuhan. Iblis pun ngerti firman, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan usiran iblis. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong tahu Bapak Ibu? Ketopong itu baju ini apa namanya? Topeng untuk orang perang zaman dulu, zaman Knight Rider itu ya, itu pakai topeng gitu ya, itu ketopong. Keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu pedang roh, ya. Artinya firman itu kenanya di rohani, ya. Kita memegang pedang roh, artinya kita memegang firman Allah, gitu. Oke. Firman Allah juga mempertajam hikmat kebijaksanaan. Ketika Bapak Ibu sering membaca firman Tuhan, Bapak Ibu akan mempunyai hati yang bijaksana, mempunyai hikmat dari Tuhan. Saya nggak boleh lakukan ini deh, atau saya ngambil keputusan ini salah deh. Ada keputusan yang harus melibatkan Tuhan. Di situ Tuhan bekerja, mengatakan kamu jangan lakukan itu, ya, itu salah misalnya. Kadang-kadang kita manusia nggak mau dengar, Bapak Ibu. Kita maunya urusan diri kita sendiri. Ini kan urusan saya kan bisa selesai. Padahal Tuhan sudah berkata mungkin sebelumnya, ya. Nah itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau pedang bermata dua, satu itu mengenai siapa? Mengenai orang luar, menusuk dan amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, ya. Satu mengenai kita. Kalau kita nunjuk orang, itu ada yang satu keluar, yang lainnya ke dalam. Itu juga firman pedang roh, ya. Jiwa dan roh kita dibelah sama dia, sama Tuhan, ya, firman Tuhan. Sendi-sendi dan sumsum yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah tahu hati kita itu kayak apa, ya. Makanya kita belajar untuk peka terhadap Roh Kudus. Kalau di EJ diajarin bagaimana cara menemukan benang emas, kan, atau ayat emas dari kitab suci. Kalau Bapak Ibu ikut EJ, pasti Bapak Ibu ikut pernah belajar itu. Artinya apa? Ketika saya membaca satu perikop, saya berusaha mencari tahu Tuhan mau bicara apa pada saya. Maka saya akan membaca berulang-ulang sampai saya menemukan satu ayat yang kayaknya mata saya nggak akan berpaling ke tempat lain. Kok itu lagi? Ya itulah yang saya stabilo. Entah ayat itu ayat yang menarik, entah ayat yang membenci, yang membuat saya jadi benci, ya. Maka itulah yang Roh Kudus ingin saya renungkan. Contoh misalnya Bapak Ibu, ada firman yang mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Diulang-ulang seperti itu, saya baca ulang-ulang, kok itu lagi ya. Akhirnya saya stabilo. Saya mulai renungkan Tuhan mau katakan apa? Apakah saya kurang mengasihi sesamaku, ya, sehingga saya harus melihat itu lagi. Nah, Roh Kudus bekerja di situ, ya. Dengan cara apa? Dengan cara saya dibimbing untuk memikirkan tingkah laku saya untuk mengasihi sesama. Apakah ada di antara sesama saya yang belum saya kasihi misalnya? Nanti akan muncul dalam pikiran, dalam hati, atau dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu akan muncul. Ternyata benar, saya ada kelupaan satu orang yang saya belum mengasihi dia. Bisa muncul seperti itu. Jadi itulah hikmat kebijaksanaan, ya. Firman Tuhan bisa mempertajam hikmat kebijaksanaan. Sekarang ada satu doa dari agama Katolik, yaitu Lectio Divina. Itu doa yang sangat kental dengan firman Tuhan, ya. Jadi metode doanya itu menghayati firman Tuhan. Lectio Divina. EJ termasuk mengadaptasi dari Lectio Divina, ya. EJ termasuk itu. Nah, di Lectio Divina ini langkah-langkahnya yaitu apa? Pertama, siapkan bacanya kitab suci. Kita mau baca kitab suci yang mana? Ya, firman yang mana? Ya. Lalu mulailah mengarahkan hati pada Allah. Ya, artinya singkirkan kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu. Ya, kita mulai fokus pada Allah.
Lalu berdoalah dan mohon pada Roh Kudus untuk menerangi mata hati kita agar kita dapat mendengarkan dan meresapkan apa yang Allah ingin sampaikan pada kita. Nah, mulailah kita berdoa. Bapak Ibu, kalau mau baca kitab suci, pertama itu jangan lupa doa ya. Banyak orang menyepelekan itu. Karena doa itu semacam tutup bungkus kalau di karismatik. Ya, doa itu menutup bungkus kita dari segala godaan setan. Ya. Godaan setan itu berupa apa? Ngantuk, ya, ngantuk lah, pekerjaan yang belum selesai lah, ada janji pada teman lah, ada pekerjaan kantor yang harus diselesaikan lah. Selalu banyak godaannya itu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu berdoa, ya, maka itu sama dengan tutup bungkus. Ya. Kita ditutup bungkus dengan doa. Nah, ketika kita tutup bungkus dengan doa, kita mulai mengundang Roh Kudus. Roh Kudus datanglah, penuhilah hatiku, ya. Maka di situ akan lebih gampang Bapak Ibu ketika membaca firman. Ya. Ingat Bapak Ibu, berdoa lebih dahulu. Jangan sepelekan doa. Ya, walaupun doa kecil ya, cuma sedikit aja, tapi doa itu punya kuasa yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dengan berdoa Bapak Ibu otomatis sudah memfokuskan diri pada Tuhan, ya, pada Tuhan, maka firman Allah itu akan lebih gampang dibaca dan dimengerti. Ya, kita masuk ke Lexio Divina. Lexio Divina itu terdiri dari 4 tahap: Lexio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio. Ya. Saat ini Lexio Divina sudah sangat jarang ya digunakan. Padahal ini tertua, ya, doa yang tertua ini dengan firman Tuhan. Ya. Lexio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. Lexio artinya lecture, artinya kitab suci, ya. Meditatio, meditasi. Oratio, berdoa. Dan Contemplatio, mengkontemplasikan, ya. Nah, Lexio Divina ini Bapak Ibu, saya nggak akan cerita sejarahnya ya, tapi yang jelas itu yang menemukan itu para rahib. Rahib itu yang pertapa Katolik ya, zaman dulu. Apa yang dikatakan firman Allah? Lexio. Kita mulai mengambil satu teks saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang lebar ya. Ini nggak, dia yang ngajarin satu perikop, satu teks saja. Satu teks itu bisa satu ayat, bisa satu kalimat ya. Tapi kuncinya, bacalah teks itu berulang-ulang dengan penuh perhatian, karena setiap kata berasal dari Allah. Jadi ketika saya baca satu kalimat itu, maka saya baca berulang-ulang. Ya. Apabila ada gagasan atau kalimat yang menyentuh, berhentilah di sana dan ulangi gagasan atau kalimat itu. Ini persis seperti di EJ ketika mencari ayat emas. Ya, ketika mencari ayat emas itu ini. Lexio ini, ya. Apabila ada gagasan atau hikmat atau kalimat yang menyentuh, berhentilah di sana dan ulangi gagasan atau kalimat itu, ya. Kemudian setelah Lexio, Meditatio, setelah Bapak Ibu baca ulang-ulang dan menemukan hikmat, ya, satu kalimat atau satu ayat yang penting, lalu luangkan waktu untuk mencari makna dari teks itu. Secara kontekstual, bisa melalui buku tafsir kitab suci, bisa melalui website Katolik, bisa menanyakan pada pastor atau pewarta, ya, untuk mendalami itu. Ya. Setelah mendapat pesan kebenarannya, kita berdialog dengan teks. Nah, teks itu diajak dialog, maka disebut hidup. Teks itu hidup, karena bisa diajak dialog. Ya. Nanyakan, Tuhan, apa yang kau mau katakan pada saya melalui teks ini? Ya, saya sudah tahu kebenarannya. Saya sudah tanya pewarta. Oh, ini maksudnya ini. Yang diperlukan itu bukan maksudnya, tapi Tuhan mau bicara apa pada saya melalui teks ini. Itulah teks itu hidup dan menghidupkan. Ya. Nah, ketika saya bertanya itu, apa persamaan atau perbedaan situasi yang ada pada teks dengan ayat saat ini? Saya mulai membanding-bandingkan, oh zaman dulu kayak begini, kalau saya zaman sekarang kayak begini. Selalu dialog, ya. Lalu perubahan sikap apa yang disarankan dalam teks? Oh, teks itu mau mengatakan, karena kamu jangan melakukan ini, karena ini adalah dosa, misalnya gitu. Maka teks itu mengatakan demikian pada saya. Lalu
saya harus merubah sikap. Sikap saya adalah saya tidak mengikuti apa yang telah saya lakukan, gitu ya. Nah, hal apa yang menurut saya harus bertumbuh dalam diriku? Berarti saya harus bertumbuh apa? Kalau saya nggak melakukan ini, saya harus apa? Gitu ya. Nah, dialog seperti ini itu kuncinya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah berdialog dengan firman, Bapak Ibu tidak akan mengerti tentang misteri ilahi, ya. Nah, cara-cara membaca firman Allah itu banyak macamnya. Ini di EJ juga diajarin ya. Pertama dengan firman harian, itu sesuai penanggalan liturgi gereja, ya. Bapak Ibu zaman sekarang sudah banyak WA group tentang kitab suci, ya. Ada satu WA group namanya KVD, Komunitas Verbum Domini. Itu mengajarkan bacaan liturgi. Setiap hari peserta itu membaca bacaan liturgi, ya. Baca liturgi kemudian men-sharingkan. Dari satu minggu cuma satu kali men-sharingkan apa yang menjadi pesan bagi saya, bagi pribadi, ya. Itu Komunitas Verbum Domini namanya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ikut boleh daftar ke saya, ya. Yang kedua ada firman Allah yang sifatnya baca seperti kereta api, ya. Setiap hari satu bab, berpindah satu bab terus begitu tanpa ada jeda, ya. Biasanya orang kalau yang tidak rajin membaca itu akan keteteran, akan lewat gitu, ya. Nah itu sistemnya sistem bis kota, ya. Tidak peduli kamu baca nggak baca, ya. Kalau nggak baca ya sudah lewat terus begitu. Itu saya punya komunitas namanya ABA, ada juga komunitas BIR, ya. BIR itu Bible Reading, ABA ayo baca Alkitab, ya ada. Ada lagi membaca firman Tuhan tapi dengan santai, tapi secara kronologis. Artinya saya tidak mengikuti urutan kitab dalam kitab suci, tapi saya menguruti dari bacaan itu. Jadi misalnya bacaan ini tentang Daud yang berselingkuh dengan Bathsheba. Kemudian saya langsung sambungkan ke Mazmur tentang pertobatan Daud. Ini ada hubungannya, ya. Itu namanya bacaan kronologis. Nah itu enak, santai, karena dalam satu grup cuma ada 10 orang. Dan kalau yang sudah membaca selesai, silakan menunggu yang belum selesai, ya. Yang belum selesai akan dipacu oleh teman-temannya supaya cepat selesai. Dan ketika waktu menunggu ini dia bisa bertanya-tanya dalam grup. Oh ini maksudnya apa ya? Firman ini mengatakan apa ya? Dan sebagainya. Bisa ada komunikasi, sharing gitu, ya. Itu namanya grup baca. Baca itu artinya apa? Bacalah Alkitab, cintailah Allah, ya. Saya punya grup itu juga. Silakan kalau Bapak Ibu mau ikut boleh daftar ke saya, ya. Lalu kemudian membaca firman Allah setiap hari secara teratur, satu perikop, satu bab setiap hari, ya. Bisa dimulai dengan salah satu Injil atau Kisah Para Rasul. Membaca buku tafsir kitab suci yang dilengkapi dengan penjelasan dan renungan. Ini boleh juga Bapak Ibu baca penafsiran orang lain. Tapi kalau di Injil tidak disarankan, ya. Di Injil justru tidak boleh membaca penafsiran orang lain atau renungannya orang lain atau ruah, nggak boleh. Karena apa? Itu mempengaruhi diri kita. Jadi apa yang kita dapat dari firman Tuhan itu akan terpengaruh oleh apa yang diterima oleh orang lain, ya. Nah itu, silakan Bapak Ibu ikuti aja yang mana yang mau, ya. Interpretasi atau renungan terhadap firman Allah yang bisa kita peroleh dari berbagai website rohani, misalnya Baca Katolisitas, bbkbkkj.com dan lain-lain. Banyak api Katolik, iman Katolik, hidup Katolik.com, banyak sekali di luar sana, di Google, ya. Bapak Ibu cari bisa untuk membaca firman Tuhan, ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau merenungkan sendiri, cuma membaca, silakan. Oke? Jangan merasa ragu dan bosan untuk mengulangi membaca perikop yang sudah pernah dibaca sebelumnya. Sebab firman Allah itu hidup. Hari ini Bapak Ibu baca, menemukan begini. Mungkin 2 tahun lagi Bapak Ibu baca, beda lagi. Ada sesuatu yang ditambahkan. Maka dikatakan firman Tuhan itu dikasih, dimengerti oleh kita itu gradual, bertahap sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Maka kita akan heran, dulu saya kok baca seperti ini, ya. Kok sekarang saya menemukan lain, ya. Ya itulah firman yang hidup, ya. Nah,
Bagi yang menderita, firman Allah meneguhkan untuk terus berjuang dalam iman dan berharap banyak pada Yesus. Jadi kalau kita menderita, kita baca firman Tuhan. Jangan makin menderita, makin meninggalkan firman Tuhan. Ya, siapa lagi yang nolong kita, Bapak Ibu? Teman-teman kita nggak bisa percaya, ya. Tuhan di atas sana nggak dengar. Mungkin kita ngomong Tuhan nggak dengar, kita jadi jengkel. Tuhan ini apa sih? Saya berdoa setiap hari juga nggak didengerin. Ya. Tapi kalau baca firman Tuhan, ada di depan kita kitab suci, kita berdialog dengan Dia, ya. Maka firman itu hidup, Dia akan kasih tahu kita, ya. Oke. Sorry. Ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Bagi yang sudah aktif melayani, firman Allah meneguhkan bahwa pelayanan adalah mewariskan kabar baik, mengantarkan semangat sesama kepada Kristus. Firman Tuhan itu membuat kita menjadi pewarta, ya. Kalau saya sudah menghayati firman Tuhan, saya mulai bersaksi pada Tuhan, pada sesama kita, ya. Ada kepuasan di situ, Bapak Ibu, ya. Jadi menjadi pewarta itu, pewarta kabar baik itu kepuasannya apa? Kepuasannya kalau orang yang kita beri kesaksian itu menjadi tertolong, ya. Dia menjadi bangkit hidupnya, mempunyai semangat, ya. Maka itu ada buahnya, ya. Kalau kita bekerja dapat pahala, kalau orang Islam bilang berpahala, ya. Pahala kita itu adalah kepuasan, ya. Kita bersaksi pada orang lain dan orang lain berubah, itu kepuasan bagi kita, ya. Bagi yang sudah aktif melayani namun jatuh dalam kesombongan, firman Allah memulihkan motivasi pelayanannya, ya. Banyak sekali Bapak Ibu orang yang sudah merasa diri pelayanan, ya, kemana-mana sudah hebat, namanya sudah tenang, ya. Maka ada kesombongan di situ, tersembunyi kesombongan, ya. Maka firman Allah itu akan memurnikan kembali. Maka Bapak Ibu semua pelayan Allah itu harus ikut retret, rekoleksi, ya, harus dicas kembali, ya. Walaupun firmannya ya itu lagi yang dibaca itu lagi, tapi itu akan menjadi baterai baru buat kita, ya. Tadinya sudah nggak murni, dimurnikan lagi, ya. Terus begitu. Bagi yang telah mengalami kasih dan pertolongan Allah, firman Allah itu mengingatkan, ya, untuk memunculkan rasa syukur, itu tetap setia mengikuti Yesus dan menyerahkan hidup kepadanya, ya. Jadi Bapak Ibu diingatkan kembali untuk bersyukur. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami kasih dan pertolongan Tuhan, kita wajib bersyukur pada Tuhan. Oke. Sekarang kesalahan dalam membaca kitab suci, ya, firman Allah. Membaca hanya satu atau dua ayat tanpa membaca keseluruhan perikop, ini juga salah, ya. Karena kadang-kadang firman itu kalau dipenggal itu jadi melenceng, ya, jadi melenceng. Terutama di kitab-kitab Perjanjian Lama itu banyak sekali kalau kita penggal itu jadi melenceng. Ya, kita harus hati-hati. Oh, ini firman mengatakan demikian, padahal kalau secara keseluruhan bukan begitu, ya. Menilai bahwa setiap kata yang tertulis dalam kitab suci adalah berasal dari Allah sendiri tanpa melihat firman Allah harus disesuaikan dengan konteks sejarah dan situasi pada saat penulisannya. Itu fundamentalisme, ya. Kita menganggap firman itu langsung dari Allah, kayak orang Islam, ya. Orang Islam itu menganggap firman itu turun dari langit, gitu, ya. Jadi kitab suci. Enggak. Di agama Kristen tidak begitu. Firman itu melalui proses yang panjang ribuan tahun, ya. Jadi itu harus sesuai dengan konteks sejarah dan situasi pada saat penulisannya, ya. Kenapa orang Perjanjian Lama itu mengenal Allahnya seperti itu? Sekarang pada zaman Yesus sudah berubah. Allah itu penuh kasih. Pada zaman dulu Allah itu pendendam, adil, maha adil, ya, pembalas. Dia nggak bisa mengampuni, gitu misalnya. Tapi di Yesus beda. Dia mengasihi, ya. Jadi itu karena apa? Konteks sejarah dan situasi penulisannya pada waktu berbeda. Terlalu menekankan sisi sejarah dari kitab suci dengan mengesampingkan sisi ilahi dari kitab suci. Itu sekularisme, ya. Ya, semua kitab suci dianggap itu sejarah. Itu salah, ya. Penafsiran secara pribadi terhadap ayat atau bacaan kitab suci yang dibawakan secara pribadi. Tadi kan saya sudah katakan harus mengikuti magisterium, ya. Yang bisa kita ikuti secara pribadi. Oh, saya dapat wahyu dari Tuhan seperti ini, maksudnya ini, begitu, nggak bisa gitu, ya.
Hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru, Bapak Ibu. Ya. Perjanjian lama itu mempersiapkan perjanjian baru, dan perjanjian baru menggenapi apa yang perjanjian lama katakan. Ya. Jadi ada teologi karya keselamatan Tuhan, hindari fundamentalisme. Sebagai kaum awam yang baru pertama membaca kitab suci, bacalah perjanjian baru dulu. Ya, jangan masuk ke perjanjian lama, nanti akan bingung. Ya. Baru setelah perjanjian baru selesai, kita baca perjanjian lama, kita merefleksikan, oh saya sekarang hidupnya begini, padahal zaman dulu seperti ini. Nah, itu lebih cocok gitu. Ketimbang baca perjanjian lama lalu dilihat ke perjanjian baru, akan banyak kekeliruan di situ ya. Ini kita lewati aja. Masuk diskusi kelompok bisa? Ada waktu? Sudah bisa? Sudah nggak bisa ya? Ya, kalau udah nggak bisa nggak apa-apa. Bapak Ibu baca aja. Sejauh manakah firman Allah telah menjadi pedoman dalam kehidupan Anda selama ini? Bagikan pengalaman iman yang berkaitan dengan hal ini. Apa sih firman Allah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita itu apa? Bapak Ibu udah jalanin nggak? Ada pengalaman nggak? Silakan ceritakan ke teman. Ya. Hal apa yang masih menjadi hambatan bagi Anda dalam membaca? Sekarang Bapak Ibu kalau belum baca, kira-kira hambatannya apa? Kantuk, nggak ngerti apa? Yes. Coba diuraikan ya. Nanti di situ akan menemukan, oh kendala saya itu apa? Nanti saya lakukan apa supaya nggak begitu. Sekali lagi saya ingatkan, berdoalah sebelum membaca kitab suci. Ya. Pagar doa itu penting ya dalam kehidupan. Oke, Tuhan memberkati kita.